Halo Rek, kembali lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya bukan bahas headphone lagi, karena saya ingin merefresh sejenak untuk memperkenalkan kalian sebuah produk dari OLED dengan seri S3H. Yang bisa kalian lihat ini adalah sebuah soundbar. Dan ini recommended banget buat kalian yang cari soundbar budget, soundbar murah, soundbar affordable dengan kualitas yang oke. Tapi pertama-tama kita cek dulu satu-satu. Mulai dari bagian boxnya sendiri yang dimensinya juga sama kayak kebanyakan soundbar lain. Di bagian depannya sudah langsung terpampang jelas desain dari soundbarnya ini. Di bagian kiri bawah tertulis wireless mini home theater yang membuat kita berpikir apakah suaranya ini sekeren home theater mahal kali ya. Lalu di bagian kanan ini ada fitur-fitur highlight seperti TWS mode, Bluetooth 5.0, dan multiple play mode. Di bagian belakang hanya ada gambar visual dari si soundbar-nya sendiri, dan di sebelah kanan ini ada beberapa spek teknis kecil aja. Dan apa yang kita dapat di dalam box tentu saja soundbar-nya, lalu ada kabel aux, kabel charger micro USB, buku manual, dan kartu garansi yang sudah jadi satu. Dan bisa kalian lihat ini adalah tampilan awal dari si OLED S3H yang menurut saya cukup clean, cukup bagus. Simple, nggak banyak aksen neko-neko ya. Kalau kalian lihat dari depan cuma ada logo OLED-nya aja yang warnanya kayak hologram ini. Lalu di bagian atas, belakang, dan bawah itu warna hitam polos aja dengan bahan yang cukup glossy, yang menurut saya ini kurang bagus karena waktu jari kita menempel itu bekasnya bener-bener kelihatan banget, dan mungkin kalian harus sering bersihin ya bagian-bagian ini karena ini gampang banget kelihatan kotor. Di bagian kiri dan kanan hanya ada bezel yang warnanya silver kayak gini. Di bawahnya ini ada karet yang bikin si soundbar-nya tidak mudah bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ya. Di bagian kanannya polos aja, dan di bagian kirinya ada 5 tombol. Yang pertama tombol plus yang fungsinya menaikkan volume dan bisa kalian jadikan next track juga. Tombol minus menurunkan volume dan previous track. Lalu tombol yang berada di tengah ini untuk play, pause, dan kontrol telepon kalian. Lalu ada tombol power yang fungsinya hanya menyalakan dan mematikan saja. Dan di bagian bawah ada tombol M yang ini adalah tombol mode. Lalu kita cek di bagian belakang kelengkapan port. Di sini ada 4 yang bisa kita pakai. Yang pertama port aux, port micro SD, port USB, dan port micro USB. Dimensi dari si S3H ini juga mungkin hampir sama kayak kebanyakan soundbar juga ya. Ada di panjang 38 cm, lalu tinggi 6 cm, dan lebarnya 6 cm. Dengan bobot yang diklaim oleh OLED ini seberat 600 gram. Dan di sini, si OLED S3H ini merupakan sebuah wireless soundbar yang semua penggunaannya mungkin hampir wireless ya. Jadi di sini baterainya itu punya kapasitas 1200 mAh dengan playtime kurang lebih 4 jam di 60% volume. Dan kecepatan pengisian sekitar 2-3 jam, yang menurut saya cukup lama ya. Tapi untuk playtime 4 jam sepertinya ini juga nggak terlalu lama banget, tapi nggak terlalu bentar. Jadi tarafnya ya cukup aja lah waktu 4 jam. Dan konektivitas lain yang ada di si OLED S3H ini, yang pertama pastinya Bluetooth yang versinya sayangnya masih 5.0 untuk sebuah produk yang rilis kurang lebih 3 bulan dari sekarang, rasanya sayang sih. Lalu koneksi kedua ini kalian bisa pakai kabel aux. Lalu yang ketiga kalian bisa memutar file audio dari micro SD dan flash disk. Nah, kalau keempat konektivitas tadi nggak memberikan kalian ide untuk memutar musik apa setelah connect sama soundbar ini, tenang, ada fitur kelima yaitu FM radio. Ya, soundbar ini punya radio, jadi kalian nggak tahu mau muter musik apa, kalian bisa pakai radionya. Yang kebetulan untuk pakai radionya kalian harus colok kabel USB-nya ke kepala charger, karena itu nanti sebagai antena untuk mencari frekuensi radionya. Dan kalau kalian sudah colok kabel USB-nya, nanti kalian bisa ganti lewat tombol mode ke
mode radio. Dan untuk mencari channelnya otomatis kalian tinggal tahan beberapa detik tombol play pause-nya ini dan nanti otomatis channelnya bisa kalian pilih. Nah, itu beberapa fitur yang ada di OLED S3H ini ya yang bisa saya kasih ke kalian. Dan sekarang adalah yang terpenting bagian suaranya tentu saja. Karakter suara dari si OLED S3H ini menurut saya sedikit lebih bright ya. Ya sebenarnya sedikit kecewa saya karena kenapa karakternya harus bright gitu. Padahal soundbar itu kebanyakan orang berekspektasi kalau suara bassnya itu nampol, tapi sayangnya di sini bassnya tipis. Memang bassnya di sini kerasa bergetar, speakernya lumayan kok. Cuma emang nggak senampol itu. Walaupun di volume kenceng pun ya, saya tes di 70%, 80%, itu bassnya bener-bener nggak kerasa. Bagian vokal lebih jernih lah, lebih kelihatan. Bagian treble juga kerasa enak, tapi kenapa bassnya kurang? Di sini rasanya si soundbar ini itu malah nggak cocok buat musik-musik jedak-jeduk ya, karena emang bassnya nggak senampol itu, Rek. Dan sebagai catatan mungkin untuk volume ya, ini terbilang cukup keras sih. Ini volumenya kencang dikonekin ke device apapun ya. Saya coba seperti biasa di Redmi Note 8 series dan Poco F5, semuanya punya volume yang nggak jauh berbeda, sama-sama kencang volumenya. Dan bagusnya konsistensi suara di sini kalau kalian pakai kabel sama pakai wireless itu sama aja, nggak merubah kualitas suaranya sama sekali. Cuma buat kalian yang mungkin suka bass rasanya bakal kecewa sih sama si soundbar satu ini. Cuma untuk beberapa musik akustik di sini emang lebih cocok sih. Musik akustik gitar tuh lebih enak diputar di sini. Bagian bassnya yang nggak menonjol tadi itu bikin musiknya jadi kerasa clean gitu. Di volume 60-70% mungkin aman suaranya, tapi kalau udah 80% ke atas itu menurut saya sedikit pecah suaranya. Jadi sesuaikan kondisi ruangan kalian aja. Buat kalian yang pengen tahu karakter suaranya itu seperti apa, di sini saya kasih sampel beberapa musik yang bisa kalian dengarkan sendiri. Searching for a longer day. Nah, jadi setelah mendengarkan sampel suaranya, kalian bisa menilai sendiri ya. Mungkin kurang 100% akurat, tapi setidaknya memberikan kalian gambaran kalau suaranya si OLED S3H ini seperti apa. Dan tambahan terakhir juga, kalau kalian notice di awal tadi waktu saya bahas bagian tombol, itu ada fungsi ke bagian telepon ya. Dan kalau kalian lihat sejenak di bagian tombol-tombol tadi, itu ada sebuah lubang yang ini adalah mikrofon ya. Kalian tuh bisa teleponan pakai soundbar iki deh. Cuma ya bayangin aja dulu deh kalau misalnya kalian teleponan pakai soundbar itu kondisinya harus seperti apa. Kalau video call rame-rame mungkin enak ya. Tapi saya udah tes di sini mikrofonnya itu nangkep jarak 1,5 meter ke atas itu aja suaranya udah gak kedengeran. Jadi rasanya kalau kalian mau telepon pakai ini tuh harus seperti ini. Iya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya kalau kalian telepon pakai si soundbar satu ini ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari sebuah OLED S3H ini ya. Dan kalau kalian tahu harga yang bisa kalian cari di internet untuk produk satu ini itu sekitar 159.000 aja. Itu harga yang cukup murah, cukup affordable, dan cukup budget untuk sebuah soundbar yang sebenarnya kualitasnya nggak jelek-jelek banget kok. Mungkin bedanya di sini adalah buat kalian yang suka jedak-jeduk, bass yang nampol, bass yang bulet, bass yang bener-bener kerasa, ini kurang cocok karena bassnya tipis banget.
kerasa tapi tipis ya, inget ya, ada bassnya. Cuma buat kalian yang suka suara bass kecil dan dipadu dengan suara vokal dan treble yang lumayan kenceng dan sedikit jernih, ini mungkin bisa jadi pilihan kalian. Oke, sekian pembahasan saya soal Oleg S3. Ojo lali dilek-lek, kak dilek ya ora popo. Matur suwun. Nggak bisa berharap lebih sama sound murah ini.